Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawati PU, kelas B Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang geografi kebencanaan. Materi pertama itu geologi gempa dan seismologi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan diri sendiri. Bumi bergetar, gempa bumi atau seism dapat diciptakan oleh vulkanik aktivitas, dampak meteorit, tanah longsor bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi. Tetapi yang paling umum, memang demikian disebabkan oleh gerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Salah satu adalah permukaan rekahan di bumi yang dilintasi kedua sisinya bergerak melewati satu sama lain. Perkembangan seismologi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi. Setalasa seism artinya gempa bumi. Penanda gempa paling awal perangkat yang dikenal ditemukan di Cina pada 132 Masehi oleh Chang Heng. Era seismologi modern, instrumentasi terus berkembang melalui banyak perbedaan gaya berbeda, tetapi kebutuhan dasar adalah merekam. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder adalah gelombang yang kedua mencapai stasiun perekam. Gelombang S merupakan gelombang transversal. Materi kedua itu letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Gunung berapi mengeluarkan energi yang sangat besar, sehingga tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup. Bahaya letusan gunung berapi sudah jelas di bumi. Latar lempeng tektonik gunung berapi. Konveksi panas di mantel mendorong lempeng tektonik. Lebih dari 90% vulkanisme dikaitkan dengan tepi lempeng tektonik. Kebanyakan aktivitas vulkanisme terjadi di atas titik panas. Lebih dari 80% magma bumi yang diekstrusi melalui aktivitas vulkanisme terjadi di pusat penyebaran samudra padat tetapi panas dan ulet. Batuan mantel naik ke atas melalui konveksi ke daerah dengan tekanan rendah, di mana hingga 30-40% batuan dapat meleleh dan mengalir dengan mudah sebagai magma di permukaan. Materi ketiga itu tsunami versus akibat angin. Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi. Gempa bumi laut, gunung api meletus, atau hantaman meteor di laut. Tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh di tengah lautan. Namun, begitu mencapai wilayah dangkal, gelombang yang bergerak cepat ini akan menjadi besar. Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, seperti contohnya bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan. Pencemaran air asin lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Tinggi tsunami pada saat mendekati pantai akan mengalami perbesaran karena adanya penumpukan massa air akibat adanya penurunan kesempatan mencalaran. Penyebab terjadinya tsunami dapat dipicu oleh bermacam-macam gangguan berskala besar terhadap air laut. Misalnya seperti gempa bumi, pergeseran lempeng, meletusnya gunung berapi di bawah laut, atau tumpukan benda langit. Namun, 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah, beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya seperti ketika meletusnya gunung Krakatau. Tsunami dapat terjadi apabila dasar laut bergerak secara tiba-tiba dan mengalami perpindahan partikel. Materi keempat itu perubahan iklim. Penggunaan CO2 sebagai biologis telah mengurangi efek rumah kaca untuk menghasilkan suhu yang sesuai di bumi. Bumi selalu dipengaruhi oleh efek rumah kaca, dan kehidupan selalu berada dalam keseimbangan dinamis dengannya. Namun, manusia sekarang mengubah konsentrasi CO2 di atmosfer dengan membakar sejumlah besar tumbuhan, baik yang hidup, seperti pohon dan semak, dan mati bahan bakar fosil dari batu bara, minyak, dan gas alam. Menggabungkan C dalam tumbuhan dengan O2 melalui api
mengembalikan sejumlah besar CO2 ke atmosfer. Materi kelima itu yaitu materi terakhir, banjir. Dataran banjir. Dataran banjir adalah lantai aliran air selama banjir sungai membangun dataran banjir melalui erosi dan pengendapan, dan sungai memiliki hak untuk menempati kembali dataran banjir mereka kapanpun mereka mau. Gaya banjir. Banjir mematikan disebabkan oleh beberapa fenomena. Yang pertama itu, guntur lokal dapat membentuk dan melepaskan banjir bandang hanya dalam beberapa jam. Yang kedua, curah hujan yang melimpah selama berhari-hari dapat menyebabkan banjir regional yang berlangsung selama berminggu-minggu. Yang ketiga, gelombang badai siklon tropis membanjiri pantai. Yang keempat, pecahnya es musim dingin di sungai dapat menumpuk dan dengan cepat menghalangi aliran air, dan kemudian kekal dalam banjir selesai. Yang kelima, cuaca panas dapat menyebabkan salju mencair dengan cepat. Yang keenam, bendungan alam berumur pendek yang dibuat oleh tanah longsor, kemacetan kayu atau lahar rusak dan menyebabkan banjir. Yang terakhir, ketujuh, bendungan dan tanggul yang dibangun oleh manusia gagal menyebabkan banjir besar. Baik, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.